Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Hari Anti Korupsi Sedunia adalah momentum untuk menegaskan komitmen kita dalam menjaga amanah, integritas, dan profesionalisme. Untuk seluruh pegawai Kementerian Keuangan dimanapun Anda berada, saya ingin Anda bekerja dengan rasa percaya diri yang kuat. Percayalah, Anda bekerja di institusi yang berkomitmen penuh pada integritas dan dukungan ekosistem pengawasan yang semakin kuat. Bekerjalah dengan tulus, tanpa rasa takut, tanpa tekanan, dan tanpa kompromi terhadap nilai-nilai integritas. Kepada masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pengguna layanan Kementerian Keuangan, saya memastikan kami selalu berdiri di garis terdepan untuk menjaga keuangan negara dengan bersih dan profesional. Kami terus memperbaiki layanan, memperkuat transparansi, dan membangun sistem yang memastikan setiap rupiah dikelola dengan akuntabilitas yang tinggi. Kepercayaan Anda adalah modal terbesar bagi kami. Integritas tidak bisa lahir dari satu pihak saja. Integritas terwujud ketika pemerintah dan masyarakat berjalan seiring, saling percaya, dan saling menjaga. Dengan kebersamaan itu, kita membangun fondasi ekonomi yang kuat dan menghadirkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau masih ada yang saya setuju ya, pakai 3 triliun kalau nggak salah. Jadi kalau ada protes-protes, jangan saya lagi. Protes Pak Tito, kenapa lagi sekarang? Karena saya nggak ngitung lagi. Pak Tito cukup. Ya udah, ya. Nanti saya balik ke hotline yang disiapkan tadi, saya ngobrol sedikit dulu tadi. Kenapa anggarannya dipotong ke daerah? Saya juga kan belum jadi menteri kan udah dipotong. Begitu datang ke sana, jadi ke sana ribut, ini dipotong. Dan dasar pemotongan juga nggak terlalu jelas untuk saya. Kenapa dipotong hanya 50%, ada 60%, ada 70%? Mana bisa hidup daerah? Tapi saya coba gitu. Jadi begitu seperti itu, oke, bilang kalau kita naikin. Saya minta Pak Tito datang hari berapa? Ketiga itu Pak Tito, hari pertama ya. Hari kedua Pak Tito ya datang dulu. Dia ngajuin Pak Purbaya, nggak cukup daerah nih, saya ajukan kenaikan berapa? Sekian. Sudah cukup, sudah. Ya udah saya setujuin. Saya nggak mikir lagi. Ini cukup nih, cukup katanya. Jadi kalau masih ada yang saya setujuin ya, pakai 3 triliun kalau nggak salah. Jadi kalau ada protes-protes jangan saya lagi. Protes Pak Tito, kenapa lagi sekarang? Karena saya nggak ngitung lagi. Pak Tito cukup. Ya udah, ternyata masih kurang. Terus kalau saya tanya Pak Presiden, kira-kira begini, bukan tanya langsung ya, kita lihat kondisi apa? Kejiwaan apa? Bukan kondisi apa dia bilang? Kejiwaan, kondisi kebatinan lah. Kalau kejiwaan nanti sakit ya. Kondisi kebatinan di sana seperti apa waktu itu? Rupanya beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang banyak diselewengkan. Oke, kalau gitu. Jadi kalau sekarang saya bilang lagi menghadap Presiden, Pak Presiden naikin, pasti nggak dikasih. Jadi saya pernah minta ke teman-teman Pemda daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Oke, triwulan 4 tahun ini dan triwulan pertama tahun depan, perbaikilah cara Anda membelanjakan uang dan penyerapan anggarannya. Jangan ada yang bocor-bocor segala macam. Nanti kalau bagus, saya yakin udah triwulan ke-2 tahun depan ekonomi udah jauh lebih baik dari sekarang. Kalau nggak saya juga dipecat, bisa saya dengan dukungan penuh Pak Ketua, saya yakin bisa balikin. Saya bilang gini, kalau bagus, nanti saya akan menghadap Presiden, minta anggaran Pemda direvisi dan kita mampu, uang kita cukup harusnya.
Pak, di Kemenku kemarin kan juga Pak Rosan minta dukungan fiskal sama pajak ya Pak untuk dana antara. Iya, yang memang sesuai dengan peraturan yang kita kasih. Hari ini membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi utamanya itu. Jadi kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desainnya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang kaya atau berkaya atau biasanya mungkin yang masih mendapat subsidi. Nanti kita ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya. Kita simpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan mendesain strategi subsidi sehingga sebuah tepat sasaran, dan yang kaya sekali mungkin desa 8, 9, 10 subsidinya akan kurangnya signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin yang desa 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin. Itu kira-kira utamanya itu, dan itu perlu bisa macam-macam, melibatkan juga BUMN. Pak, tadi kenapa tertutup Pak? Ada rahasia sesuatu atau bagaimana Pak? Ada, kok kenapa saya juga nggak tahu, saya ikut aja. Mungkin takut saya ngomong ngaco. Bencana nih Pak, apakah dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi yang kuat seperti apa Pak? Akan berdampak, tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan. Apalagi nanti kalau ada perbaikan fasilitas bangunan dan lain-lain, itu akan mendorong ekonomi sedikit. Yang jelas kita tunggu dari BNPB programnya seperti apa. PNBP udah terserah sih Pak. PNBP sudah ngajuin kemungkinan nggak nyampe target di Q4 ini sama kuliah 2024. Bapak kan sebelumnya bilang 5,6 sampai 5,7 kali bisa menyusul. Oh, kemungkinan selalu ada, cuma berapa persen? Apakah masih 5,5% Pak? Saya pikir sih di atas 5, masih akan di atas 5,5%. Saya akan monitor kondisi keuangan bisnis sistem finansial. Kalau masih jangan kurang, saya akan bending lagi uang saya di Pak, BNPB sudah ngajuin Pak anggaran tambahan. Kami masih tunggu. Masih tunggu. Belum. Mereka udah punya uang di anggaran mereka ada 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau itu lebih banyak dari itu. Itu dari pos mana Pak? Dari pos mana Pak? Apakah dari anggaran yang Anggarannya mereka cadangan bencana punya BNPB. Pak, Jadi aman. apakah akan mempercepat dana desa yang tahap kedua dicairin Pak? Mempercepat dana desa untuk dicairin kembali dana desa Kan sudah gara-gara kemarin. bencana ini. Kita sudah cairkan sebagian, terus kan sudah yang dana desa sudah. Berapa persen Pak? Berapa persennya? Nanti Anda tanya. Ada sebagian ditahan untuk Koperasi Merah Putih kan, itu yang diminta. Tapi itu nanti keputusan Kementerian Koperasi dan Desa. Pak tadi di dalam yang juga juru bayar. bahas soal restrukturisasi KCIC Pak. Hah? Restrukturisasi utang KCIC Pak tadi untuk rencana keberangkatan ke Cina tadi. Tidak ada diskusi itu tadi, cuman kemarin ada seperti itu di waktu di Kemenq diskusi dengan antara dengan Pak Rosan dan Pak Doni ya. Pak Rosan. Pak, di Kemenku kemarin kan juga Pak Rosan minta dukungan fiskal sama pajak ya Pak untuk dana antara. Iya, yang memang sesuai dengan peraturan yang kita kasih, yang enggak yang nggak dikasih. Gitu. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Yang dikasih apa Pak? Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi, konsolidasi, kan seperti jual beli antara satu perusahaan lain. Dia bilang itu kalau selalu bayar pajak semua ya kemahalan. Saya pikir itu masuk akal. Konsolidasi kita waktu berapa tahun, kasih kita waktu 2-3 tahun ke depan. Setelah itu setiap corporate action